apabila berat timbangan kanan kita lebih berat daripada di kiri kelak di hari kiamat, apakah kita langsung masuk ke surga atau tetap dihisap di neraka seberat timbangan kirinya? Dan jika timbangan kiri kita lebih berat dari timbangan kanan kita, apakah kita mutlak masuk neraka atau adakah ampunan lain dari Allah di yaumul akhir tersebut? Ustaz? Kalau timbangan amal baiknya lebih berat dari dosanya, masuk surga. Nggak masuk neraka lagi. Terus enak dong Ustaz, dia kan sudah buat dosa, nggak usah berpikiran ke situ. Ya, nggak usah pikir. Antum pikir selamatkan diri antum sendiri. Ya. Nggak usah campurin orang. Ya kan gitu. Atau dia malah buka pintu, oh kalau gitu enak saya buat dosa dulu. Baik kalau tiba-tiba lebih dosa antum gimana? Misalnya dia, tak apa-apa deh saya gibah sekarang, kayaknya kemarin saya sholat 5 waktu. Ya gibah sekarang 3 waktu gibahnya. Bisa saja gibah 3 waktu lebih berat daripada timbangan sholat, ya kita tidak tahu. Kan gitu. Makanya waktu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, apakah kita akan dihukum oleh Allah dengan lisan kita? Kata Nabi SAW, hai Mu'adz, celaka kamu kalau kau tidak tahu. Mayoritas orang masuk neraka justru karena lisan, gitu kan? Jadi kadang-kadang hal-hal yang kecil kita tidak sadari bisa menjadi sesuatu yang besar. Ya, makanya ada namanya istilah dalam agama kita menjaga muru'ah, kesucian hubungan sama Allah. Mengontrol penglihatan mata, mengontrol pendengaran telinga, mengontrol ucapan lisan, semua dijaga. Ini boleh nggak? Kalau boleh, boleh kita lakukan. Kalau tidak, tidak bisa kita lakukan. Itu berarti menjaga kehormatan hubungan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, baik. Mungkin sekitar 3 materi lagi Ustaz, 3 pertanyaan lagi. Dan ini pertanyaan tentang wanita dan mungkin bahkan dari wanita juga Ustaz. Dari seorang Sebentar, itu tadi belum selesai ya. Oke, silakan. Jadi tadi ada pertanyaan juga, bagaimana kalau timbangan dosanya lebih berat? Bagaimana jika timbangan dosanya apakah lebih dia berat? masih bisa tertolong? Jawabannya masih bisa. Tapi persentase keselamatnya kecil. Misal contoh dosanya 500, amal solehnya 400 misalnya, ya. Dan masalahnya kita tidak pernah tahu ya. Kalau misalnya begini, dikasih angka, satu sholat itu 10 misalnya, sholat wajib, sholat sunnah 5, puasa itu 3, misal gitu, zikir itu 1, antum dikasih angka, lalu antum punya kesempatan akumulasi, terus zina itu misalnya 9, riba itu 10 misalnya, antum bisa akumulasi dan antum bisa hitung tuh oke. Masalahnya kita tidak dikasih itu, kita nggak tahu gitu kan. Kita nggak pernah tahu kadar sholat kita, majelis ilmu ini seperti apa. Kadar dosa juga kita tidak pernah tahu. Tapi yang jelas, saya perlu berbagi sebuah hadis teman-teman sekalian. Al-Mundhiri menyebutkan dalam Al-Targhib Tarhib beliau dan disahihkan oleh Syekh Albani. Itu ada satu orang, kata Nabi SAW di masa dulu, melakukan ibadah selama 60 tahun. 60 tahun ibadah non-stop, tidak pernah buat dosa. Di mihrabnya, tempat ibadahnya. Satu waktu kata Nabi SAW, datang seorang pelacur menggodanya. Dan dia tergoda, dia berzina 6 hari. 6 hari berzina. Maka waktu berzina 6 hari tersebut, dia meninggal, kemudian 6 hari ini bertemu dengan 60 tahun ibadah. Ditimbangkan amal kata Nabi SAW, zinanya yang 6 hari mengalahkan ibadahnya 60 tahun. Berarti kan kita tidak pernah tahu ini. Beratnya dosa itu kan. Kalau 6 hari, antum bisa cari hadis itu ya. Mudah-mudahan kalau saya tidak lupa, nanti pertemuan akan datang ya. Insya Allah nanti diingatkan, saya akan coba bawa bukunya ke sini, Sahih Targhib, dan saya bacakan riwayatnya. Dan itu riwayat cukup panjang dan kisahnya menarik gitu ya. Yang jelas pada saat itu, dia karena ketahuan melakukan perbuatan tadi, dia pun akhirnya diusir dari kampung halamannya. Lalu dia pergi ke satu tempat perantauan, kurang lebih begitu makna hadisnya. Lalu kemudian dia duduk bersama dengan orang-orang miskin. Dia sudah 3 hari nggak makan, di sebelahnya ada juga orang miskin belum makan selama 3 hari. Ada yang kasih ke dia roti, sebuah roti, lalu dia melihat orang di sebelahnya ini lebih butuh. Dibagi 2 roti tersebut, dikasih kiri kanan sementara dia kelaparan. Nah waktu dia meninggal, kata Nabi SAW ditimbang amalnya. Ternyata 60 tahun ibadah aja dikalahkan dengan 6 hari zinanya. Tetapi zina ini dikalahkan dengan sedekah rotinya. Kan gimana mempertemukannya? Karena dia sudah lapar selama 3 hari, dia butuh tapi dia dahulukan orang lain. Ini ternyata mengalahkan zina yang 6 hari. Kita kan tidak pernah tahu ini. Kadar ibadah dan kadar dosa. Makanya lebih baik kita sibuk dengan ibadah, tinggalkan dosa-dosa tersebut. Gitu ya. Jadi yang paling penting adalah kita berpikir gimana di timbangan amal saya nanti, amal baik saya yang penuh dan saya lolos.